Kita lanjutkan ke teori tumbukan. Reaksi kimia yang dapat terjadi itu adalah akibat adanya tumbukan antar partikel-partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi. Tumbukan yang terjadi antar partikel zat-zat bereaksi dengan orientasi arah tumbukan yang tepat dan menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Nah, syarat terjadinya tumbukan efektif adalah yang pertama, zat-zat bereaksi harus saling bertumbukan satu sama lain, kemudian molekul-molekul harus memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi, dan yang ketiga adalah molekul-molekul harus memiliki orientasi yang tepat. Jadi, suatu reaksi dapat terjadi ketika partikel-partikel bereaksinya itu mengalami suatu tumbukan, gitu ya. Dan tumbukannya harus tumbukan efektif. Nah, hubungan konsentrasi awal bereaksi dengan teori tumbukan adalah semakin besar konsentrasi awal bereaksi, maka semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga semakin besar pula peluang terjadinya tumbukan. Kalau semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar partikel, ya maka akan semakin banyak pula peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga lajunya akan berlangsung lebih cepat. Nah, untuk hubungan luas permukaan dengan teori tumbukan, ya jadi semakin besar luas permukaan sentuh partikel, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Nah, semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar partikel juga akan mengakibatkan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, untuk hubungan temperatur dan teori tumbukan, pada temperatur tinggi, partikel-partikel zat akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik partikel yang bergerak juga semakin besar. Nah, semakin tinggi atau semakin besar energi partikel yang bergerak, jika mereka saling bertumbukan, akan menghasilkan energi yang tinggi pula. Dan peluang terjadi tumbukan efektif yang dapat menghasilkan energi untuk memulai reaksi juga semakin besar. Sehingga laju reaksinya juga akan berlangsung lebih cepat. Dari tumbukan yang berkaitan dengan laju reaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah ketepatan orientasi partikel yang bertumbukan. Jadi, jika ada dua molekul bereaksi bertumbukan, kedua molekul tersebut harus memiliki arah orientasi yang tepat agar reaksi dapat terjadi. Nah, sebagai contoh di sini ada molekul NO dan molekul O3. Jika molekul NO dan O3 itu ingin bereaksi, mereka harus mengalami tumbukan yang efektif. Tumbukan efektifnya terjadi ketika arah orientasi tumbukannya itu tepat. Nah, di sini ada penggambaran terjadinya tumbukan ya antara molekul NO dan molekul O3. Di sini warna biru itu menggambarkan atom N dan warna merah itu menggambarkan atom O. Nah, ini ada yang O3 karena O semua berarti warna merah semuanya. Nah, agar NO dan O3 itu dapat bereaksi, maka N harus bisa menyerang atau mengikat atom O dari O3 kan. Nah, pada penggambaran pertama ini O ketemu O ya. Ini O ketemu O sehingga dia tidak efektif tumbukannya. Nah, pada penggambaran kedua, di sini memang atom N itu menumbuk atom O, tetapi di sini atom O yang ditumbuk adalah atom O yang di tengah. Atom O yang di tengah ini lebih stabil. Jadi kalau misalkan mau bereaksi, dia harus menumbuk atau terjadi tumbukan antara atom N dengan atom O yang ada di samping. Ya, sehingga untuk gambar yang kedua ini juga disebut sebagai tumbukan tidak efektif. Nah, untuk penggambaran ketiga, kita lihat bahwa atom N itu bertumbukan dengan atom O yang ada di samping. Nah, sehingga dia terjadi tumbukan efektif dan molekul NO itu dapat berubah menjadi molekul NO2 dan O3-nya berubah menjadi O2. Ini yang disebut sebagai ketepatan orientasi partikel yang bertumbukan. Jadi tidak sembarangan bertumbukan ya. Kalau tidak tepat juga nanti tidak terjadi yang namanya reaksi. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Berdasarkan hukum laju reaksi dan teori tumbukan, ditunjukkan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi awal dari bereaksi. Pengaruh konsentrasi awal terhadap laju reaksi adalah khas untuk setiap reaksinya. Pada reaksi order 0, konsentrasi tidak berpengaruh
langsung terhadap laju reaksi. Pada reaksi O2 1, laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi awal reaksi. Sehingga jika konsentrasi naik 2 kali lipat, akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Pada reaksi O2, laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi awal reaksi. Sehingga jika konsentrasi naik 2 kali lipat, akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Faktor yang ketiga adalah luas permukaan. Jika reaksi dipecah-pecah menjadi bagian-bagian lebih kecil, jumlah dan luas permukaan reaksi akan bertambah, sehingga jumlah partikel pada permukaan reaksi yang dapat bereaksi juga semakin bertambah. Nah, penambahan jumlah dan luas permukaan ini menyebabkan reaksi berlangsung semakin cepat. Ini juga berkaitan dengan teori tumbukan ya. Ketika tadi luas permukaannya lebih banyak, maka peluang terjadi tumbukan juga akan lebih banyak, sehingga laju reaksinya juga akan berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor temperatur. Kenaikan temperatur itu akan mempercepat laju reaksi. Jadi untuk temperatur ini ada hubungannya, yaitu adalah V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Atau T2 sama dengan T1 kali 1 N pangkat T2 min T1 per delta T. Di mana V2 adalah laju reaksi kedua, V1 adalah laju reaksi yang pertama, N adalah kenaikan laju berapa kali lebih cepat, T besar 2, ya. Karena T-nya ada 2, ada T besar, ada T kecil. Untuk yang T besar itu menunjukkan temperatur, ya, T2 berarti temperatur kedua, T1 adalah temperatur ke-1, delta T adalah kenaikan temperaturnya berapa, dan untuk T kecil ya, itu adalah menunjukkan waktu, ya, waktu laju reaksinya. T besar itu temperatur, T kecil itu adalah waktu. Oke. Nah, contoh soalnya, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik, berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, ini mudah nih. Pertama, ya, kita tulis dulu pesan yang diketahui apa aja. Yang diketahui, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti ini N ya. N itu kan kenaikan laju berapa kali lebih cepat. N-nya sama dengan 2. Pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kenaikan temperatur atau kenaikan suhu itu adalah delta T. Ya, 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Di sini berarti ada suhu yang pertama ya, itu 20 derajat Celcius. Laju pertamanya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Berarti ditanyakan adalah laju kedua. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah laju kedua, maka kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. V1-nya sudah ada, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. N-nya adalah 2. Suhu keduanya atau temperatur keduanya adalah 50 derajat Celcius. Temperatur pertamanya adalah 20 derajat Celcius dan kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kali 2 pangkat 50 kali 20 30 bagi 10 adalah 3 ya. Oke, 2 kali 10 pangkat min 3 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Adalah 16 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Itu adalah laju reaksi pada suhu kedua atau pada suhu 50 derajat Celcius ya.
atau boleh juga 1,6 kali 10 pangkat min 2 mol per liter detik. Sama saja, ya. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah berapa waktu pada laju kedua, ya berarti pakai persamaan yang kedua, ya. Pokoknya kalian fokus pada yang diketahui dan yang ditanyakan saja, ya. Di sini bedanya ya, karena T itu berbanding terbalik dengan V, maka kalau T jadinya seper N. Yang beda di situ aja, ya. Fokusnya di situ. Kalau Vn, kalau T itu seper N. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang selanjutnya adalah katalis. Jadi ada beberapa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, ya. Ini biasanya disebabkan karena tingginya energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu adalah energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, reaksi yang berlangsung sangat lambat itu dapat dipercepat dengan cara menambahkan suatu zat yang mampu mengubah jalannya reaksi. Nah, dengan cara apa? Itu dengan cara menurunkan nilai energi aktivasinya. Nah, zat ini disebut sebagai katalis. Oke. Dan suatu katalis itu mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi setelah reaksi selesai, katalis itu akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Nah, ini adalah penggambaran dari diagram tingkat energi dari reaksi endoterm dan eksoterm. Ya. Jadi perhatikan bahwa setiap reaksi itu membutuhkan energi aktivasi. Untuk reaksi endoterm, ini delta awalnya di sini ya. Dan untuk menghasilkan hasil reaksi, dia butuh energi aktivasi sebesar ini. Oke. Nah, ini adalah delta-nya. Delta ini benar positif ya untuk reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm ya, ini adalah reaksi di sini delta awalnya, kemudian di sini membutuhkan energi aktivasi sebesar sekian, kemudian nanti menghasilkan hasil reaksi di sini. Ini hasilnya. Nah, maka karena delta-nya itu ke bawah, delta-nya bernilai negatif ya. Nah, jadi kalau misalkan energi aktivasi ini sangat tinggi, kita bisa menambahkan sebuah katalis. Nah, ketika kita menambahkan sebuah katalis, maka katalis itu akan menurunkan nilai energi aktivasi. Nah, ini nih. Ini adalah energi aktivasi yang tanpa katalis. Sedangkan ini, ya ini adalah energi aktivasi suatu reaksi ketika ditambahkan sebuah katalis nih. Ya, nah itu ini. Sangat terlihat beda jauh ya. Ini kalau misalnya tambah katalis itu energi aktifnya lebih sedikit, oke? Sehingga akan jauh lebih cepat dihasilkannya suatu hasil reaksi. Itulah fungsi dari katalis, yaitu untuk menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Ya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mendengarkan. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk video-video lain, silakan kalian bisa masuk ke channel saya. Di sana ada beberapa video pembelajaran kimia materi yang lain. Baru beberapa, tapi semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.